Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Dwi Ramasari dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan. NPM saya yaitu 2422010073. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian sel dan juga menggambar, sekaligus saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Selamat menyaksikan. Terdapat sketchbook, pensil warna, rautan, penghapus, pulpen berwarna merah, dan yang terakhir pensil. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah bagian sel yang berfungsi dalam proses transfer molekul dari luar ke dalam sel dalam bentuk cairan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada bagian sel dan berisikan kandungan enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang ketiga ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dari bagian Golgi. Fungsinya adalah untuk ekresi terutama pada sel-sel kelenjar. Yang keempat ada retikulum endoplasma kasar, dan yang kelima ada retikulum endoplasma halus. Keduanya adalah organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus. Fungsinya retikulum endoplasma adalah sebagai sintesis protein. Yang keenam itu ada membran sel. Membran sel merupakan bagian sel paling luar yang tersusun dari unsur protein. Fungsinya yaitu untuk mengatur keluar masuknya nutrisi juga mineral yang dapat menerima rangsangan dari luar. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai sumber energi dan membantu detoksifikasi amonia sehingga berperan sebagai proses sel. Yang kedelapan ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini adalah merupakan kantong pipih yang tersusun dari ukuran sel besar hingga sel kecil. Nah, fungsinya untuk memproses dan mengelola protein. Yang kesembilan ini ada nukleolus, adalah salah satu organel sel yang terletak pada inti sel. Fungsinya itu untuk bertanggung jawab sebagai pembentukan protein dan juga merakit subunit yang membantu ribosom. Yang ke-10 itu ada nukleus. Nukleus ini adalah menjaga gen agar terekspresif dan dengan baik agar tidak menjadi penyebab kematian genetik. Nukleus adalah tempat untuk mengkoordinasikan pembelahan sel seperti replikasi dan transkripsi dalam sintesis protein. Nukleus memproduksi protein yang berguna untuk proses metabolisme seluler. Yang 11 itu ada sentriol. Sentriol ini berfungsi membantu dalam organisasi mitosis dan dalam penyelesaian sitogenesis. Yang ke-12 ini ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini adalah berfungsi sebagai sabuk dalam sel dan memindah
vesikel serta butiran-butiran maupun organel mitokondria dengan dapat melindungi sel-sel. Yang ke-13 itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah berfungsi sebagai pengisi sel-sel dan mengandung protein dan molekul penting yang dibutuhkan oleh sel. Nah, yang terakhir ini ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai memproduksi protein untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh. Terima kasih telah menonton video penjelasan sel dan gambar sel serta fungsinya yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.